Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu perangkat pada AutoCAD yang memudahkan kita untuk membuat objek lebih cepat. Mari kita saksikan. Baik, bagaimanakah cara membuat objek seperti ini pada AutoCAD? Objek ini merupakan objek yang telah diberikan penerapan fungsi parameter visibility pada dynamic block. Di dynamic block merupakan fasilitas di dalam AutoCAD yang semakin memudahkan dalam penggunaan objek blok di dalam proses menggambar. Dengan menggunakan dynamic block, sebuah objek bisa didefinisikan secara interaktif dan bisa digunakan menurut kebutuhan. Contohnya adalah berupa objek kusen pintu. Seringkali kita harus diminta menggambar kusen pintu dalam berbagai ukuran. Dengan menggunakan dynamic block, kusen pintu yang beraneka ragam ukuran tersebut bisa disimpan dan dikelompokkan menjadi satu di dalam objek dynamic block bernama kusen. Jadi sebagai contoh, saya akan memperlihatkan salah satu penerapan penggunaan dynamic block pada kusen yang telah kita beri pengaturan parameter visibility pada dynamic block. Yang pertama, saya akan memindahkan objek kusen yang telah diberi penerapan visibility dynamic block ini ke denah yang sudah saya siapkan. Jadi denah ini saya akan pasangkan objek kusen pintu. Jadi yang pertama saya copy dulu, kemudian saya pilih objeknya, setelah itu saya pindahkan. Kemudian saya akan merubah objek kusen ini sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu untuk pintu di sini saya akan membuat pintu ganda dengan bukaan 180 cm. Jadi saya klik objeknya, kemudian di tanda panah biru ke bawah ini saya klik. Kemudian ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Jadi saya ambil yang paling bawah, yaitu kusen 4 dengan lebar bukaan 180 cm. Maka pada saat saya klik, maka dia akan berubah. Selanjutnya, saya akan memindahkan objek ini ke pintu ke kamar di sini. Jadi saya rencanakan untuk kamar ini saya akan berikan pintu dengan bukaan 100 cm. Jadi saya copy dulu, kemudian saya taruh di sini, kemudian saya klik objeknya, kemudian saya cari segitiga biru, saya klik, kemudian saya pilih kusen 1. Nah, kemudian saya taruh posisinya pas sepanjang garis ini. Jadi saya klik ini. Ini juga salah satu fungsi penerapan dynamic block, namun akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi ini saya klik, kemudian saya masukkan nilainya 90, saya enter, kemudian saya atur. Jadi itulah tadi
salah satu contoh penerapan dynamic block pada kusen, sehingga memudahkan kita pada saat melakukan penggambaran objek. Jadi begitu juga dengan kusen-kusen yang lain, misalnya ini kusen untuk WC kita bisa atur, kemudian di kamar ini juga kita bisa atur. Jadi langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat objek seperti objek yang pohon ini, kita terapkan pada dynamic blocknya, yaitu visibility. Jadi ini saya sudah siapkan dua objek. Yang pertama saya beri nama kursi 1, kemudian yang kedua saya beri nama kursi 2. Jadi objek kursi 1 ini merupakan objek yang sudah diblok, namun belum diterapkan visibility. Jadi pada saat saya klik, tanda segitiganya belum muncul. Begitu pula pada kursi 2, itu juga sama. Pada saat saya klik, tanda segitiganya belum muncul. Jadi langkah yang pertama, syarat untuk membuat dynamic block itu, syarat mutlaknya objek tersebut harus dalam bentuk blok. Jadi misalnya contoh membuat blok, ini ada, saya buat objek kolom. Jadi saya ketik di perintahnya itu D atau blok, kemudian saya enter, kemudian saya tulis di sini, di name-nya itu kolom. Jadi pada saat menuliskan name-nya ini harus jelas. Jadi misalnya kolom 15 kali 15. Kemudian di poin itu kita ambil dasarnya. Ini saya ambil dasarnya. Ini saya ambil tengahnya. Kemudian pilih objek. Kemudian saya enter. Maka ini saya oke. Cara untuk mengecek bahwa ini sudah jadi, kita insert. Kemudian di menu insert di ujung ini kita klik. Kita cari objek. Ini sudah ada dan tinggal kita ambil. Jadi kita klik, kemudian kita taruh seperti ini. Ini sudah jadi bloknya. Jadi itu tadi contoh membuat blok. Kemudian untuk menerapkan dynamic block pada penerapan visibility-nya, yang pertama kita klik dulu objeknya. Ini misalnya saya klik 2 kali, maka akan muncul edit block definition atau block create. Di sini saya pilih kursi 1. Jadi saya oke kan. Maka kita masuk pada block editor ya. Di blok auto ring palette-nya ini kita pilih parameter. Kemudian kita pilih visibility. Kemudian kita tempatkan lokasi untuk tanda panah ke bawahnya yang tadi. Ini misalnya saya tempatkan di sini. Setelah itu kita pilih visibility state-nya. Kita klik.
maka akan muncul kotak visibility state. Jadi langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama objek yang telah kita buat tadi pada visibility state-nya. Jadi kita klik dulu visibility state 0 ini, kemudian kita rename, kita ganti. Ini menjadi kursi 1. Jadi penamaannya ini saya sesuaikan dengan nama yang ada pada blok. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama pada objek berikutnya. Jadi saya klik new, kemudian saya ganti atau saya beri nama pada visibility state name. Jadi ada dua objek tadi yang kita sudah sediakan, kursi 1 dan kursi 2. Maka di sini saya ketik kursi 2. Jadi kursi 2 ini juga sesuai dengan blok yang ada. Jadi kalau di bloknya ada nama, kita beri nama kursi 2, maka kita berikan juga di sini nama kursi 2. Kemudian di sini kita centang hide all ini, kemudian kita oke. Setelah itu kita oke. Objek ini akan hilang karena yang aktif di sini adalah kursi 2. Jadi untuk memunculkannya kita klik kursornya seperti ini, kemudian kita pilih kursi 1, maka dia akan muncul. Jadi kalau kita pindahkan lagi ke kursi 2, dia akan hilang. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan objek kursi 2 ke dalam dynamic block ini. Jadi kita di perintahnya itu kita ketik I atau insert, kemudian kita enter, maka akan muncul kotak insert. Di name kita cari objeknya. Jadi tadi kita beri nama kursi 2. Jadi kita lihat objeknya di sini sudah ada. Kemudian ini kita usahakan tidak ada yang dicentang. Kemudian kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau saya pindahkan di kursi 1 dia akan seperti ini, kemudian di kursi 2 dia seperti ini. Jadi ini sudah jadi visibility-nya. Kita tes blok dulu. Nah, untuk cara mengetesnya apakah sudah berhasil atau tidak, kita klik objeknya dulu, kemudian akan muncul tanda segitiga. Jika tidak muncul tanda segitiga, maka penerapan visibility-nya itu tidak berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita klik segitiga ini dan akan muncul tulisan kursi 1 dan kursi 2 sesuai yang kita namakan tadi. Jika kita klik di kursi 2, dia akan berubah. Begitu pula kita klik kursi 1, dia akan kembali ke kursi 1. Jadi ini sudah berhasil. Kita keluar ke close. Kita keluar. Selanjutnya kita keluar dari blok editor. Jadi close blok editor. Kemudian kita save. Jadi kita klik save. Jadi pada kursi 1, ketika kita klik, dia sudah akan muncul tanda segitiga birunya. Ini artinya apa? Kursi ini sudah diterapkan dynamic block visibility. Jadi pada saat saya klik, dia akan berubah. Di kursi 2 itu pada saat saya klik, dia tidak muncul segitiganya. Artinya
bahwa yang kita terapkan visibility itu pada objek kursi 1, bukan pada objek kursi 2. Jadi walaupun ini kita hapus, kita masih bisa memunculkan objek untuk kursi 2. Jadi tinggal kita klik saja kursi 1, kita pilih segitiga birunya, kemudian kita pilih objeknya. Maka akan ada objek yang akan muncul objek kursi 2. Jadi itulah tadi salah satu penerapan dynamic block, yaitu visibility pada objek yang telah kita buat. Jadi ini memudahkan kita pada proses penggambaran. Pada video berikutnya saya akan membahas mengenai penerapan dynamic block, yaitu rotate. Bagaimana cara membuat rotate pada dynamic block. Semoga bermanfaat.